hadir pada pagi hari ini di ruang ibadah maupun jemaat yang mengikuti ibadah secara virtual. Puji nama Tuhan kalau pagi hari ini kita semua berkumpul di tempat ini masih dalam keadaan sehat, itu karena pemeliharaan Tuhan yang menyertai kita. Amin. Karena itu mari siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Syukur dan doa untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakan, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk itu. Engkau tidak berkenan kepada korban kesembelihan dan korban sajian, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allah. Taurat ada dalam dada. Haleluya Yesus. Tak cukup hanya kata, tak cukup hanya nada di hadapan Tuhan. Semua terbuka, apa
bersyukur dengan mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan di dalam ibadah hari ini. Kuduskan kami di dalam nama Yesus, sehingga ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan. Kuasai ruang ibadah ini Tuhan, roh jahat singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hadir dan berkati kami dalam ibadah hari ini Tuhan. Jemaat boleh kembali dengan kekuatan yang baru, sakit disembuhkan, susah dihiburkan. Tuhan hadir di tengah-tengah kami, mengurapi para pelayan-pelayan Tuhan, musik liturgis, pembicara, seluruh jemaat ada hadirat Allah di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan memberkati ibadah kami hari ini, karena itu kami buka di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Saya mau menyapa Bapak Ibu Saudara. Shalom. 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 Ada kuasa dalam nama Tuhan yang menyertai kita pagi ini. Amin. Puji nama Tuhan. Ku diberi kuasa. Mari dengan sorak-sorai kita angkat pujian ini bersama-sama. Kuasa yang Raja Mulia menaklukkan musuh di bawah kaki.
segala perkara, pemenang dalam segala perkara. Pujilah nama Tuhan, terima kasih. Sungguh besar setiamu dalam hidup kami. Ku percaya janjimu ajaib, dan itu terbukti dalam kehidupanku. Aku terpelihara oleh kasih karunia. Haleluya, ada dalam nama Yesus. Pujilah nama Tuhan. Haleluya.
Mari kita siapkan hati kita. Kita percaya bahwa janjinya ada di tengah-tengah kita. Janjinya akan menyertai kita, janjinya akan memberkati kita. Kita memegang janji itu dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Berikan hatimu buat Tuhan. Tuhan rindu bersama-sama dengan Engkau hari demi hari dan pagi hari ini juga. Haleluya Yesus. Lihat Yesus yang mengasihimu, yang memelihara kita sampai kepada saat ini. Haleluya Yesus. Berikan berapa menit buat Tuhan, sehingga firman-Nya tidak berlalu dari pendengaran kita, tapi firman-Nya tertanam di dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Urapan Allah turun di tengah-tengah kita. Urapan Allah memberkati kita pagi ini. Haleluya. Saudara Jeremy berdoa buat firman Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus segala berkat kasih kami bagi kami. Sampai dengan pada pagi hari ini kami dapat berkumpul kembali di tempat-Mu Bapak, untuk kami memuji memuliakan nama-Mu Bapak. Dan saatnya ini Tuhan, kami akan masuk ke dalam firman Tuhan. Biarlah Tuhan hati kami ini dapat kami siapkan dengan baik, sehingga kami dapat menerima berkat firman Tuhan dan menjalankannya dalam kehidupan kami Bapak. Kau terus jaga kami Tuhan, beri kami konsentrasi agar kami dapat terus fokus pada firman Tuhan yang akan diberikan oleh Hamba. Kau memberkati hamba, Kau memberikan hamba-Mu kekuatan daripada-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulut bibir lidah hamba-Mu adalah perkenanan daripada-Mu Bapak. Kami siap mendengarkan firman Tuhan dengan satu nama Allah yang berkuasa dalam kehidupan kami, yaitu Yesus. Kami sambut firman Tuhan. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Kita tentu tidak berjabatan tangan satu dengan yang lain. Coba kita angkat tangan untuk satu dengan yang lain. Shalom. Bilang dari tempat yang jauh ya. Kedengaran ya? Kedengaran baik ya? Belakang dengar nggak? Ya, berarti mic-nya bagus. Puji Tuhan. Kita ada karena Tuhan baik bagi kita. Amin. Luar biasa. Semua kita sehat, puji Tuhan. Mari kita siapkan pikiran dan hati kita untuk firman Allah yang kita akan baca hari ini, yang akan kita dengar. Terdapat di dalam 2 Raja-Raja yang belum bawa Alkitab boleh ambil di belakang. Ini juga ada satu nih. Agak kurang ya saya rasa. Dua Raja-Raja pasal yang ke-7, kita akan mulai dengan ayatnya yang ketiga. Sampai dengan ayatnya yang ke-10. Dua Raja-Raja pasalnya yang ke-7. Kita akan mulai dengan ayat yang ketiga. Kita baca bergantian sampai dengan ayat yang ke-10. Kalau udah dapat bilang amin, tapi kalau nggak bisa lihat di depan ya. Semua sudah dapat? Amin. Saya akan baca di ayat yang ketiga. Saudara menyambung dengan ayat ke-4 sampai dengan ayat ke-10. 4 orang kusta, 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata baiklah kita masuk kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang mari kita menyembah perkemahan tentara Arab. Jika mereka memberikan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati.
Ayat yang kelima, lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkata yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengubah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Israel melawan kita, supaya mereka menyerang kita. 7. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain, dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. 9. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini, atau enggak baik. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi atau fajar, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal ini ke istana raja. Mereka pergi lalu seru kepada penunggu itu ke gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram, dan ternyata tidak ada orang di sana, dan tidak ada suara manusia kedengaran, hanya ada kuda dan keledai. Dengan begitu saja. Ya, ada yang ngantuk? Masih pagi dengan AC bisa ngantuk ya. Saya ulangi supaya kita semua lebih ngerti, lebih jelas. Tapi saya ayat 3, ayat 4 nggak lagi gantian. Ayat 4, siapa yang mau baca silahkan baca dengan suara keras. Jadi perorangan ya, saya mulai dulu siapa aja. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Ayat 4, jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Ya, berikutnya ada 5. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Ayat 6, sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengubah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Israel melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Ayat 7, karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ayat 8, ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain, dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain,
tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal ini ke istana raja. Mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu. Katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram dan ternyata tidak ada orang di sana dan tidak ada suara manusia kedengaran, hanya ada kuda dan keledai dan tambak dan kemah-kemah tinggalkan dengan begitu saja. Ya, terima kasih untuk yang sudah membaca firman. Kiranya firman memberkati setiap hidup kita. Jemaat yang kasih di dalam Tuhan Yesus, kenapa saya berulang-ulang? Karena firman Tuhan juga berkata, berulang-ulang ajarkanlah kepada mereka supaya jangan lupa. Ya, jadi 2 kali baca saya pikir gak lupa. Kalau saudara sampai minggu depan lagi, bahkan sampai selamanya, minggu ini pembicara membawa firman Tuhan tentang apa, pasti kita ingat. Jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, memang ayat-ayat yang kita baca ini adalah terjadi pada masa lalu. Itu kurang lebih hampir 4.000 tahun yang lalu. Tapi kenapa masih saya bicarakan, masih para hamba-hamba Tuhan lain juga berkhotbah tentang isi Alkitab yang beribu tahun lalu? Karena firman Tuhan berkata bahwa segala sesuatu akan berlalu, tapi firman Tuhan tetap kekal. Amin. Ini firman tetap kekal. Ribuan tahun pun firman ini tetap buat kita. Dan pagi hari ini firman ini buat saudara sekalian. Yang kita baca, saya mau membahasnya mengenai tindakan iman. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, pada masa itu, masa lalu, masa di mana Alkitab ini kejadiannya terjadi pada bangsa Israel di Samaria. Pada masa itu Alkitab berkata, Samaria mengalami kegoncangan. Samaria itu sebuah kota yang ada di Yerusalem, ya, yang ada di tengah-tengah bangsa Israel. Salah satu tempatnya adalah Samaria. Saudara yang Tuhan berkati, di Samaria suatu saat mengalami kelaparan yang amat sangat. Kita pandemi 1,5 tahun. Itu udah banyak yang berteriak, ya. Udah banyak yang makan hanya nasi dengan tempe lah istilahnya. Banyak rakyat kecil yang sangat-sangat mengeluh, sehingga bantuan-bantuan pemerintah siapkan supaya jangan kelaparan. Karena kalau kelaparan terjadi, penyakit pun akan cepat datang dan banyak orang menderita, lebih parah lagi. Samaria mengalami kelaparan bukan 1-2 hari. Mereka sudah sangat-sangat gak bisa makan, gak bisa minum karena bahan pangannya sudah gak ada. Kenapa begitu? Karena Samaria itu dikepung, dikelilingi. Negara sana hampir sama dengan negara kita. Tiap kota kita kan punya pintu gerbang, ya. Kalau kita mau masuk misalnya dari Bogor gitu ya ke Jakarta, pasti ada pintu gerbang yang bertuliskan selamat datang, ya. Nah, setiap kota tuh ada pintu gerbangnya. Samaria ada pintu gerbangnya. Pintu gerbang itu dikepung, dijaga oleh musuh. Musuh ini dari kerajaan yang lebih kuat dari Samaria, kerajaan Aram. Saudara, ketika mereka kerajaan Aram ini mengerahkan tentaranya untuk mengepung keliling kota Samaria, itu perdagangan pun putus. Ekonomi mengalami kegoncangan yang besar. Jadi berarti hidup ini satu dengan yang lain itu berkaitan dan kita perlu satu dengan yang lain. Waktu dikepung, orang luar gak boleh masuk, disegel habis lah. Orang dalam gak boleh keluar. Terjadilah kegoncangan ekonomi, kegoncangan juga makanan. Kerajaan Aram
punya tujuan supaya banyak orang-orang yang di Samaria itu mati. Supaya Samaria jangan mengalami kekuatan dan mereka gampang dibantai. Mereka mengepung, mereka lumpuhkan dulu ekonominya. Mereka bikin dulu rakyatnya kelaparan. Dengan lapar, orang pasti akan lemah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, begitu ketat pengepungan, kelaparan pun terjadi. Sebelumnya nanti baca di rumah ya. Pada satu kali seorang wanita datang kepada raja dan berkata, "Raja, tolong perkara saya." Raja melihat perkara apa yang sedang kamu hadapi. Dia katakan, "Anakku sudah dipotong dimakan oleh sahabatku bersama-sama dengan aku dengan satu perjanjian. Nanti kalau anakku sudah habis dimakan," saya nggak ngerti lah itu orang direbus kali ya, dibuat sup kali. "Kalau anakku habis dimakan, kita gantian, nanti anak temanku pun dimakan dan dipotong. Ketika anakku sudah habis dimakan, dimasak, saya bilang sama teman saya, kelaparan belum berhenti. Mari kita potong anakku." Anaknya disembunyikan. Nah, curang ini temennya, tapi ya kita lihat aja masa anak dipotong gitu ya. Disembunyikan. Orang ini marah, sedih, dia menghadap kepada raja. "Raja, anakku sudah dipotong." Dia nggak mau potong anaknya. Raja bilang, "Kenapa sampai terjadi begitu?" Sampai raja mengoyakkan pakaian kerajaannya karena kasus ini. Raja nangis. "Kenapa terjadi di negeriku seperti ini?" Nah, ini raja yang bertanggung jawab. Raja tidak bilang hukum aja, tapi raja ini bertanggung jawab dengan Tuhan. Dia nangis di atas tembok dari Samaria. Dia sangat sedih. Terjadi kelaparan yang besar, terjadi hal ini kepada rakyat itu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Nah, waktu pengepungan sangat ketat terjadi di Samaria, tidak ada orang yang bisa keluar masuk. Semua orang berdiam di rumah. Enggak ada yang bergerak. Karena kalau mereka bergerak, tentara Aram ini senjatanya lebih banyak daripada orang-orang Samaria itu. Benar-benar besar kecil mereka enggak bergerak. Dan terjadilah kelaparan yang sangat besar. Dan banyak juga yang mati karena kelaparan. Karena bukan 1-2 hari mereka mengalami kelaparan. Cukup panjang waktu yang mereka mengalami kelaparan. Saudara, tapi apa yang terjadi di tengah-tengah mereka? Bukan tentara yang kuat yang membantu. Bukan dari kerajaan yang membantu. Bukan juga orang-orang kaya yang hebat yang membantu. Dalam hidup ini ada saatnya tidak ada orang lagi yang bisa bantu kecuali Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Saya katakan peristiwa ini masih untung. Kalau nggak semua orang Samaria itu akan mati. Kenapa? Karena masih ada orang yang beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Masih ada yang berjalan dengan iman. Masih mempergunakan iman. Ada orang yang nggak kuat. Orang yang nggak kuat itu orang yang sakit kusta. Mereka dibuang itu keluar dari pintu gerbang Samaria. Mereka nggak berdaya, mereka nggak punya senjata, mereka nggak punya apa-apa. Mereka berjalan aja mungkin bergandengan tangan satu dengan yang lain. Kenapa? Karena kusta sudah menggerogoti hidupnya. Kaki tangan mereka penuh dengan borok. Mereka menunggu mati di luar pintu gerbang. Mereka nggak sanggup melakukan apa-apa, tapi mereka masih punya iman. Ini yang dahsyat. Jemaat, gunakan imanmu dengan Tuhan. Itu yang diperlukan hidup saat ini. Kalau enggak, kita akan menjadi lemah. Kita enggak akan kuat. Ini orang kusta 4 orang yang dibuang untuk menantikan hari mati di luar sana. Lalu mereka berbicara satu dengan yang lain. Kita ngapain ya duduk-duduk di sini? Nunggu mati. Mengerikan ya orang yang nunggu mati. Kadang-kadang kita berpikir, wah, mana ada harapan lagi. Udah kayak gitu.
Tapi bagi Tuhan kita lihat di sini dahsyat luar biasa, ada kekuatan yang baru. Mereka bicara satu dengan yang lain, ngapain kita di sini? Kita duduk lalu kita lapar, lalu kita mati. Buat apa di sini kita menderita kayak gini? Yuk, kita maju, kita masuk ke perkemahan orang Arab. Wah, temennya bilang, nggak segampang itu. Kalau orang sekarang kan bilang gini, nggak segampang itu guys, gitu ya. Nggak segampang itu. Tentara Arab itu kan terjaga ketat. Nggak semudah itu. Begitu dia mendengar langkah kaki kita habis diserang, kita dibantai, kita dibunuh. Tapi dari antara mereka juga berkata, iya, kalau kita pergi kita akan mati. Tapi kalau kita tidak pergi, kita duduk-duduk, kita juga akan mati. Sama aja, kita akan mati. Yuk, kita coba pergunakan iman. Mereka gak punya senjata, bahkan mereka jalan tertati-tati. Saya pikir mereka juga nggak punya tongkat yang bagus. Mereka ambil pohon dipatahkan gitu buat penyanggah mereka. Benar-benar tidak punya apa-apa dan sangat sederhana. Kita kadang-kadang berpikir nggak mungkin ya dengan keadaan begini Tuhan bisa tolong kita. Itu pikiran kita. Karena kita belum mempergunakan iman sepenuhnya. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, jikalau kita berjalan dengan iman, saya percaya bahwa tangan Tuhan tidak pernah singkat. Tuhan mengasihi orang yang sungguh-sungguh mencintai Dia di dalam iman. 4 orang ini menyerah kepada Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Menyerah kepada Tuhan, bukan menyerah kepada keadaan. Ayo jemaat Tuhan, jangan menyerah dengan keadaan. Melalui firman Tuhan pagi hari ini, saya ingin kita menyerah kepada Tuhan, bukan menyerah dengan keadaan yang ada di sekitar kita. Kalau kita melihat situasi keadaan di sekitar kita, capek. Kita akan menjadi lemah, iya. Kita melihat manusia, kita kecewa. Yuk kita menyerah dengan Tuhan. Kalau kita menyerah dengan keadaan, kita hancur. Keadaan tidak pernah bisa mendukung kita sekalian. Yuk menyerah dengan Tuhan. Mereka menyerah penuh dengan Tuhan, kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Bayangkan kaki-kaki yang penuh dengan kusta. Kusta itu mirip koreng, tapi lukanya lebih parah dan luka itu keluar jamurnya seperti salju. Nah itu kalau udah kena tulang gak bisa berdiri, gak bisa jalan. Kalau sudah kena tulang ini seluruhnya menjadi sakit, digerakkan juga sakit. Dan keadaan yang sangat parah itu mereka saling berpandangan, ayo kita jalan dengan iman. Ini yang luar biasa. Ketika mereka berjalan dengan iman, apa yang Tuhan buat, yang Tuhan lakukan, membuat derap kaki 4 orang jadi 8 kaki. Yang 1 orang kan 2 kakinya, gak ada yang 3. Derap kaki 4 orang ini, Tuhan membuat derap kakinya seperti derap kaki batalion tentara ya. Tentara yang besar, jadi dropnya luar biasa. Orang Aram mendengar derap kaki tentara yang besar, mereka lari tunggang langgang. Mereka lari meninggalkan perkemahan mereka. Ini orang-orang Aram mengepung mereka, menguasai mereka, itu ngerampas semua bahan pangan yang ada pada rakyat, dikumpulkan di kemah-kemah mereka menjadi tumpuk
melakukan yang besar. Waktu mereka mendengar, waktu Allah melakukan sesuatu, nggak ada orang yang bisa tolong. Tentara-tentara Israel udah nggak kuat. Orang Israel sudah nggak punya tentara yang kuat lagi, nggak makan berhari-hari. Raksasa juga bisa lemes. Jadi kekuatan sudah tidak ada, tapi Tuhan membuat derap kaki ini menjadi berkat yang besar. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, begitu tentara Aram yang kuat mendengar, waduh, orang Israel punya tentara yang besar, habis kita nanti. Mereka lari tunggang melanggang. Mereka lari tinggalkan makanan yang begitu banyak. Jarahan-jarahan yang mereka jarah mereka tinggalkan, dan gak ada satu, hanya 4 orang. Thank you ya. Ya, kita lihat kelemahan, ketidakberdayaan dari orang 4 orang kusta ini membuat gempar keadaan dan situasi, membuat tentara Aram yang kuat pun menjadi takut dan lari tunggang langgang. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, berjalan dengan iman sangat diperlukan dalam hidup kita. Dalam jemaat, perjalanan dengan iman sangat kita butuhkan. Karena itu jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini, biar suasananya kurang enak ya. Kok suasana jadi panas gitu, AC-nya pada mati ya. Mari kita tetap berjalan dalam pimpinan Tuhan dengan iman kita lakukan hidup kita sehari-hari. Dengan iman kita berjalan, saya percaya bahwa imanmu akan menyelamatkan engkau. Bahwa imanmu akan membuat engkau melihat kemuliaan Allah yang luar biasa. Ya, dengan iman kita mengerjakan dan melakukan hidup kita sehari-hari. Satu gambaran yang kita baca dari kisah ini, dan kita melihat dari 4 orang ini akhirnya mereka tidak egois. Ya, ayat 10 tadi berkata apa? Mereka pergi lalu berseru, berarti mereka memberitahukan kabar baik ini kepada setiap orang, bahwa kita tidak lagi dikepung oleh tentara Aram. Mereka meninggalkan makanan yang banyak buat rakyat. Mereka tidak egois ketika mereka melihat bahwa iman mereka mendatangkan mujizat yang besar. Mereka berdiri di hadapan makanan yang begitu banyak. Mereka tidak lagi akan kelaparan. Lalu mereka bilang, jangan kita ambil buat keperluan kita sendiri. Berarti ada bagian yang mereka dapat itu untuk banyak orang. Mereka berseru kepada raja, mereka berseru kepada rakyat, ada banyak makanan di perkemahan tentara Aram. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, kita injak-injak banyak orang. Kenapa seperti itu? Karena dia tidak percaya kepada apa yang Tuhan kerjakan. Ia tidak mempunyai iman untuk menerima yang baik yang datang dari Tuhan. Dia katakan, aku gak percaya Tuhan buka tingkap di langit juga, aku gak percaya. Ketika engkau berjalan, berjalanlah dengan iman. Ketika engkau ada dalam keluarga, biarlah imanmu bekerja untuk memberkati keluargamu. Jadi saya mengajak saudara tidak mengeluh, tapi berjalanlah dengan iman. Iman itu mengucap syukur. Iman itu percaya bahwa Tuhan melakukan yang baik. Iman itu percaya bahwa masa depan kita tetap ada sekalipun dunia bergoncang. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita siapkan hati kita untuk menerima bagian yang harus kita terima hari ini, yaitu perjamuan yang datang dari Tuhan sendiri dan ajaran Tuhan Yesus sendiri. Kita tundukkan kepala, kita kembalikan pujian, ya. Singkatnya enggak, liturgisnya enggak ada. Baiklah, lagu lama, semua kita pasti bisa pada kaki salibmu.
Gak apa-apa Rin, bantu di depan ada Michael. Nanti di mana nanti? Oh di sebelah ya. Kita ada apa anak-anak yang harus ditenangkan di sebelah. Boleh Rin? Gak apa-apa, dua gak apa-apa. Mari kita bangkit berdiri. Yang agung salibnya, salibnya. Lihat Yesus disalib, namun telah bangun dari antara peringatan itu tetap kita ingat, karena dari sanalah kita diselamatkan dan kita ada. Bait kedua. Refnya biar musik yang mengangkat, kita tundukkan kepala, buka hati buat Tuhan renungkan betapa besar kasih Allah kepada kita. Sampai hari ini kita masih ada dan kita diberikan kekuatan untuk masuk dalam ibadah, untuk masuk dalam perjamuan hari ini karena Tuhan baik bagi kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Berkati jemaat-Mu Tuhan untuk menerima bagian roti dan anggur yang kami sudah siapkan, sehingga hubungan mereka dengan Tuhan terpulih. Mereka dikuatkan oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Kami percaya bahwa kuasa-Mu hadir di tengah-tengah kami
perjamuan yang kami kerjakan pada saat ini. Berkati, kuduskan jemaat-Mu untuk menerima ini Tuhan. Dan berkatilah roti dan anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga ketika kami makan dan minum, kami memperingati hari kematian Tuhan. Dan membuat kami dekat dengan Tuhan. Berkati untuk memberkati jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima perjamuan ini. Amin. Kita tetap berdiri. Silakan yang mau mengambil perjamuan boleh maju ke depan. Memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan kematianku. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu di bukit Golgota. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ibu Cindy berdoa buat perjamuan yang sudah kita makan dan minum. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Perjamuan yang telah kami terima Tuhan. Bagian yang Terima kita kasih dalam Yesus. hidup kami Tuhan. Menyertai anugerah-Mu dalam setiap langkah kami. Haleluya Kami Yesus. bersyukur Tuhan, biar apa yang kami terima ini Tuhan, kami dapat Haleluya aplikasikan dalam setiap Yesus. kehidupan kami.
kami Tuhan, menjadi Haleluya, Yesus. langkah-langkah firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar setiap apa yang kami lakukan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan atas perjamuan pada pagi hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih, dan kami akan memberikan persembahan, biarlah persembahan yang kami berikan tulus dari hati kami untuk memperluas kerajaan di surga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Ya, meja boleh dipinggirin. Nanti waktu dipinggirin aja, jadi nggak jauh-jauh. Nah, jadi nanti waktu persembahan untuk ngirit waktu, sekalian tolong jangan taruh di kursi, cawannya langsung bawa taruh di depan, jadi nggak usah diputerin. Nah, kita masih jaga jarak, jangan deket-deket gitu ya. Oke, kita akan pujian yang sudah disiapkan sehingga perjamuan ini bisa dibawa ke depan juga. Lalu yang lain boleh memberikan persembahan di depan. Lagu apa yang sudah disiapkan tadi? Segala kebutuhan dari pekerjaan Tuhan ini. Tangan-tangan yang berkorban, Tuhan memberkati mereka. Dan hamba berdoa buat perpuluhan yang mereka kembalikan buat pekerjaan Tuhan. Dalam nama Yesus 90% yang menjadi bagian dari mereka. Hamba mohon Tuhan tolong genapkan firman-Mu dalam hidup mereka, bahwa Tuhan akan membuka tingkap-tingkap di langit, memberkati mereka dengan kelimpahan, dan mereka tidak mengalami kekurangan sesuatu. Kami percaya itu terjadi di tengah jemaat-Mu ini Tuhan.
mereka kuat, mereka dapat mempermuliakan Tuhan. Dunia melihat mereka mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Pagi ini kita bersyukur ada tamu yang datang di tengah-tengah kita. Pak siapa ya? Boleh berdiri, masih muda banget gitu. Saya kenalkan namanya di tengah-tengah jemaat gitu. Saya namanya siapa gitu. Shalom, selamat hari Minggu. Perkenalkan nama saya Bobi, panggilannya nama lengkapnya Yakobus Patinama. Berasal dari Papua, Kota Sorong, Papua Barat ya, bukan Papua. Nah, saya tinggal alamat di Jalan Bojong Raya, samping Pol Bluebird. Terima kasih. Ya, selamat datang di tengah-tengah kami ya. Kiranya Tuhan memberkati dan kami juga merindukan setiap saat kita bisa bersama-sama ibadah. Tuhan berkati ya. Nah, berita yang kedua, seluruh jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada keluarga Bapak Robi Saragi. Sudah lahir putri ya? Putri yang kedua dari keluarga Bapak Robi Saragi dengan Ibu Angel yang diberi nama Sevanya. Ya, Sevanya apa? Azaira. Oke. Tuhan memberkati anak ini ya sampai nanti diserahkan kepada Tuhan ya. Tuhan memberkati. Ada juga jemaat sini juga yang lahir hampir samaan. Tapi keluarganya nggak ada yang hadir ibadah, mungkin masih ngurusin baby karena baru gitu ya. Dari Ibu Yulia, cucunya dari anak pertamanya yang bernama Catherine. Lahir anak perempuan juga, diberi nama, saya nggak inget gitu, ada nanti aja deh. Apa? Sunway nama panggilan. Sunway itu nama panggilannya. Nama asli saya lupa, dia udah bilang gitu ya. Gak apa-apa, nanti juga pasti diserahkan, kita tahu kok namanya ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Ada berita juga ya, Sabtu besok gereja akan mengadakan penangguhan nikah, tapi nggak di gereja. Ya, penangguhan nikahnya di restoran, tapi kemungkinan memang tidak pakai surat undangan, enggak. Ya, karena keadaan masih terbatas gitu ya, terbatas sekali. Jadi mungkin kita nggak semua pergi, memang sangat terbatas. Yang penting diteguhkan di hadapan Tuhan ya. Saudara Yabes dengan saudari Cencen ya, pasti kita semua kenal. Kalian boleh berdiri dong. Ya, Tuhan Yesus memberkati ya. Oke. Kita doakan aja yang penting. Jadi hari Senin lalu mereka sudah kita baptis, dan Sabtu besok mereka akan diteguhkan nikahnya. Tidak di gereja, sekali lagi jangan datang ke gereja ya untuk restuin mereka, cukup dengan doa karena memang tempatnya dan situasi sangat terbatas. Hari ini, kedua mempelai yang lain lagi dari ini, tapi hari ini izin juga katanya fitting baju gitu, fitting baju dari pagi sampai sore, dahsyat banget gitu ya. Nah, Bu, saya izin lagi, kayaknya nggak keburu gitu karena fitting baju. Mudah-mudahan minggu depan mereka hadir dan memang akhir November mereka diberkati di gereja ini. Itu aja berita mimbar yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akhiri ibadah kita dan kita sama-sama bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyelesaikan ibadah kami hari ini dan kami percaya jemaat yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang lemah dikuatkan. Jemaat yang mengalami problem yang apapun Tuhan jamah sehingga
mereka mampu menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan, dan mereka akan keluar sebagai pemenang yang unggul. Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan memberikan kekuatan kepada kami semua, sehingga kami boleh berjalan dengan iman di hari-hari mendatang. Karena iman akan mendatangkan kuasa Allah yang besar yang menyertai pekerjaan langkah hidup kami, keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Berkati mereka yang sudah melayani mulai dari mimbar sampai kepada LCD di belakang. Tuhan memberkati dengan berkat yang sama. Firman Allah yang sudah ditaburkan mengenai iman yang berkuasa, kiranya itu mengingatkan dan membuat mereka hidup benar-benar di tengah-tengah situasi zaman yang tidak menentu, berjalan dengan iman bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sebentar jemaat-Mu akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Kami percaya ada Tuhan yang menyertai mereka, sehingga mereka tidak usah takut dengan keadaan dan dahsyatnya malam. Karena Allah berjanji menyertai sampai pada kesudahan hidup kami. Jemaat yang kekasih di dalam Yesus, arahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau hari ini. Diberkati hidupmu, diberkati usahamu, diberkati keluar masukmu, diberkati keluargamu. Tuhan memberikan kepadamu damai sejahtera di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara sekalian hari ini sampai Maranatha dalam nama Yesus. Kami kembali mengingatkan Bapak Ibu bahwa ibadah doa Jumat di hari Rabu, link selalu saya kirim ke dua grup baca Alkitab dan grup jemaat GSI Taman Surya. Setiap hari Rabu jam